Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alisa Amanda. Saya Kifa Izatul Azhara. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara tentang bagaimana maksudnya awal mula masuknya Islam di Aceh. Baik, kali ini kami bersama narasumber Bapak TM Faisal. Ya, benar. Akan membahas awal mula masuknya Islam di Aceh beserta tokoh yang berperan terhadap masuknya Islam di Aceh. Tokoh Tengku Dianjung sebagai tokoh ulama yang berperan terhadap masuknya Islam di Aceh. Baik Pak, bisa tolong Bapak ceritakan apa saja latar belakang tentang Tengku Dianjung ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ya kan telah bersedia ke tempat saya untuk kita bahas bersama-sama tentang salah satu tokoh atau ulama ya yang sangat berpengaruh di Aceh, mungkin di abad-abad 17 ya. Mungkin salah satunya tuh Tengku Dianjung. Baik, Tengku Dianjung ini sebenarnya nama beliau Habib Abu Bakar Bilfaqih. Asal beliau dari Hadramaut, Yaman. Jadi dia ke Aceh di abad 17 itu. Kenapa dia memilih ke Aceh? Kita ketahui bersama-sama pada saat itu memang Aceh di abad-abad itu sesudah Iskandar Muda itu membangun peradaban dan kejayaan mulia, dibuktikan dengan istananya dan semua baik bangsa Islam dari Islam, Eropa dan Cina juga sudah ke Aceh, sehingga ketertarikan Tengku Dianjung untuk ke Aceh. Sebelumnya dia juga sudah mempelajari Aceh itu gimana melalui di Mekah dengan guru-gurunya, sehingga beliau pergi ke Aceh. Jadi kenapa beliau disebut Habib Tengku Dianjung? Itu merupakan gelar atau lakap yang diberikan oleh orang Aceh pada masa itu, dikarenakan beliau senang berzikir ya, kalau sekarang kita bilang senang berzikir dan sebagainya, mendalami ilmu-ilmu agama. Nama beliau itu Habib Abu Bakar Bilfaqih. Baik, saya ingin melanjutkan pertanyaan Baik. Pak. Apa saja peran utama tokoh ini dalam proses penyebaran Islam di Aceh, Pak? Baik, kita ketahui bersama beliau kan tinggal di sekarang daerah Pelanggahan dan juga ada masjid di sana. Beliau tidak terlepas daripada istilahnya controlling kesultanan pada saat itu, karena kita ketahui bersama setiap daripada ulama itu pasti di bawah naungan kesultanan. Jadi peran beliau itu yang pertama mengenai dunia ilmu-ilmu fikih dan penerimaan untuk calon jemaah haji. Dan yang ketiga, peran beliau itu sebenarnya di samping dengan masyarakat, peran beliau itu salah satunya mungkin ada dalam catatan sejarah juga kita bersama. Beliau itu pernah membantu Kesultanan Aceh. Pada saat itu Sultan Ahmad Shah, kita kan ada membangun kerjasama dengan Inggris, dan pada saat itu juga Sultan ada
utang kerajaan dari kerajaan Inggris tersebut. Memang dari sejak zaman Iskandar Muda itu kan. Jadi istilahnya tuh kita pada saat itu pilot anggaran. Sehingga salah satu daripada orang-orang di seputaran Sultan menyarankan untuk menjumpai Tengku Syahkuala. Cuman Tengku Syahkuala di sini bukan Syekh Abdul Rauf. Kenalkan Syekh Abdul Rauf hidupnya kan di abad 16. Itu di anak muridnya juga bergelar Tengku Syahkuala. Ini di abad 17. Sudah mereka ke Tengku Syahkuala, mereka menyarankan ke Tengku Dianjung ini. Jadi dengan karomahnya Tengku Dianjung ini, kita bisa membayar daripada utang kita kepada kerajaan Inggris pada saat itu dengan bantuan daripada Tengku Dianjung atau Al-Habib Abu Bakar Al-Faqih. Itu memang kalau kita bilang dalam kaitannya Tengku Dianjung memberikan beberapa buah karung emas kepada Sultan untuk diberikan untuk membayar utang kepada kerajaan Inggris. Begitu. Bagaimana strategi beliau memperkenalkan Islam di Aceh pada waktu itu, Pak? Strategi yang dilakukan oleh Tengku Dianjung, Pak. Baik. Kita ketahui bersama Islam ini, Aceh ini dia dekat dengan nama-nama seperti Said, ya, Said, Habib dan sebagainya, Syekh. Jadi dengan sendirinya orang Aceh pada saat itu akan mencari. Jadi bukan kalau sekarang terkadang guru mencari anak murid. Kalau dulu itu kena pengaruh Syekh atau Habib itu sehingga banyak daripada masyarakat itu pergi ke tempat beliau. Beda ya. Nah, jadi dulu itu beda dia. Dan ala-ala kami juga beda sehingga banyak peran Strategi yang dilakukan, Pak. jadi strategi beliau karena beliau seorang ulama, mungkin dalam perannya strategi pengembangan Islam itu di sekitaran daripada daerah Pelanggahan saja dan lain-lainnya. Karena pada strategi ulama pada saat itu kan dalam penyebaran Islam itu istilahnya dalam pengembangan saja, bukan untuk maksudnya bukan Islam menjadi Islam. Jadi strategi itu untuk menguatkan secara ilmu fikih saja. Kita ketahui bersama pada saat itu kan kita Syafi'iyah ya. Syafi'iyah belum ada maksudnya dari unsur-unsur dari paham yang lain. Dan juga beliau tidak lepas daripada wasiat Sultan. Dari wasiat Sultan Aceh itu ada 21 wasiat Sultan. Memang di poin-poinnya itu disebutkan kalau tidak salah saya di poin 12 itu setiap ulama Tengku wajib untuk mengayomi semua masyarakat di sekitarnya tentang ilmu agama Islam yang berdasarkan Syafi'iyah. Jadi mungkin begitu deh. Besar ya, Pak? Besar karena dengan karomahnya karena orang-orang dulu itu kita tidak bisa terlepas dengan nama karomah. Jadi seperti saya sebutkan tadi, karena beliau bisa membantu kerajaan Aceh sehingga beliau itu nama beliau menjadi besar kemana-mana. Itu bisa dilihat juga dalam biografi beliau nanti atau di googling bisa juga. Begitu. Saya nggak berani saya sebutkan karena ini maksudnya karomah dia itu memang dari barang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau dari ilmu pendidikan itu kan kalau kita berbicara itu agak aneh ya gitu ya. Tapi itulah yang tercatat dengan rapi di manuskrip ulama-ulama kita.
Itu tuh dia tumpukkan beras, pasir itu bisa menjadi emas. Logikanya kan nggak masuk, tapi kenyataannya begitu. Seperti sekarang kita ketahui bersama, waktu kejadian tsunami, ya kan? Betul ya? Jadi itu makam beliau, lain makam hancur semua, makam beliau tidak hancur. Nah, jadi itu gimana mau kita bilang? Jadi memang begitu. Nah, sebelum terjadi tsunami juga, apa tuh Abuya Ibrahim Oira ya? Ibrahim Wila. Nah, itu ada ke tempat beliau dulu. 3 hari atau seminggu, seingat saya kan, mengunjungi beliau, seperti Ibrahim Oira itu, ya kan? Kejadian banyak seperti Ibrahim Oira, banyak juga kita dengar di sini dia ada, sana ada. Jadi itu memang satu hal mungkin coba kalian gimana lah dalam menyusun nanti apa bahasanya kan. Nah, saya cuma bisa tadi bilang bahwasanya beliau bisa pernah membantu Kesultanan kita, Kesultanan Aceh pada saat itu dalam keadaan pailit, tapi dengan berkat beliau alhamdulillah kita bisa membayar kewajiban kita kepada kerajaan Inggris pada saat itu. Baik, Pak. Jadi dalam menyebarkan Islam, apakah Tengku di Anjung ini menghadapi tantangan atau hambatan gitu, Pak? Dalam Tidak ada. penyebaran Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah tidak ada. Cuman yang pernah terjadi itu di masa Iskandar Sani. Itu pun karena intrik politik. Karena Iskandar Sani itu, ya kan? Suami daripada Sri Ratu Dajjal Alam, Safiyatuddin kan? Dia mendatangkan Nuruddin Aramiri itu. Itu aja konflik-konfliknya. Tapi kalau konflik pertentangan ini itu tidak ada. Tunggu Habib Abu Bakar Baki. Kita pernah terjadi pertentangan pada saat Nuruddin Aramiri itu aja. Ada tokoh lain yang memiliki hubungan dengan Tengku di Anjung tadi, Pak? Dan apa hubungan atau pekerjaan sama dengan beliau dan dalam penyebaran Islam tersebut, Pak? Ada maksudnya tokoh yang sama dengan beliau, yang bersama-sama dengan Bekerja beliau. sama. Ya, kita dulu itu bekerja sama dengan kerajaan dia. Dia ulama itu dulu, dia mufti sultan. Macam Tengku di Tiro. Jadi jangan bayangkan Aceh ini NKRI. Semua sistem kesultanan itu pasti tunduk dia kepada sultan. Dia akan menjadi mufti. Jadi kalau sekarang kan sendiri-sendiri. Buya ada kelompoknya, Uwas ada kelompoknya. Dulu bukan begitu dia. Dulu itu sistem kesultanan bukan begitu. Mereka itu bersama-sama dalam arti kata, biarpun di daerah masing-masing, tapi mereka tetap di bawah kesultanan, karena kan mereka yang memberikan fatwa ini, ulama. Jadi fatwa itu tidak ada, satu tidak begini, satu tidak begitu. Contoh yang saya bilang, Islam itu dilarang kepemimpinan wanita, betul ya? Tapi di zaman Syah Kuala kok bisa ada 4 ratu Aceh? Paham maksudnya? Ratu yang memimpin Aceh. Safiyatuddin, Nakiyatuddin, Dadiatuddin. Maka kita kalau mempelajari Islam di Aceh ini tidak lepas daripada kesultanan. Sama dengan Ottoman, kekhalifahan Turki Utsmani. Jangan kalian pisahkan itu nggak akan ketemu. Semua begitu sistem kesultanan. Dia akan diakomodir dan maksudnya semua ada stempel sultan lagi dia. Bahwasanya beliau Tengku di Anjung ini cap syukurin. Jadi dia ulama-ulama dulu tuh bukan bergerak sendiri-sendiri dia. Bukan bergerak ini saya ini pengikutnya ini. Tidak. Mereka tunduk kepada kesultanan semuanya.
Makanya dia nggak ribut. Kalau sekarang ribut, sebagian ikut ulama ini, sebenarnya itu nggak bagus. Nah ikut Abu Tumin sebagian, ya kan? Nah ikut Abu Ambaran Wali. Itu kenapa? Karena lemahnya controlling daripada pemerintah, sehingga ini jadi gontok-gontokan. Jadi beda dia sama kesultanan dulu. Kalau kesultanan dulu itu diatur dia. Macam siapa tuh. Kenapa bisa cewek memimpin? Karena ada fatwa daripada si Abdul Rauf. Kalau dalam istilah keraton Yogyakarta, sabda raja. Jadi itu yang maksud saya. Jadi peran ulama pada saat itu bukan peran masing-masing mereka, bukan jalan sendiri bawa bendera sendiri, ini bawa bendera sendiri. Enggak. Makanya ini hebat ya karena kebersamaan itu. Cuman untuk teman-teman dia seperti tadi itu ada yang saya lupa namanya yang sejaman sama beliau yang yang apa namanya? Beliau di Ule Karim. Pernah dengar masjid tua di Ule Karim? Itu sejaman sama beliau. Sama-sama bukan mengislamkan ya, maksudnya memang Aceh ini sudah Islam pada saat itu. Cuma lebih kuat, lebih menguatkan lagi ke ilmu fikihnya, fikih Islamnya. Jangan salah sini abad 17 Aceh ada Islam semua. Ya kan? Di atasnya lagi kerajaan Samudra, kerajaan Pasai, sudah Islam juga. Makanya kalau kita mau awal masuk Islam di Aceh, tidak bisa lepas dari ikut campur kerajaan pada saat itu. Jangan kalian pisahkan itu, nggak akan mungkin dapat itu. Karena perannya sudah begitu. Akhir-akhir aja yang udah nggak ada. Sesudah merdeka, memang nggak ada lagi. Udah kembali ke NKRI, sendiri-sendiri. Ulama-ulama ada ulama pusat kan? Ulama pusat sendiri, yang nggak ada ulama pusat, yang nggak ada ulama pusat sendiri. Jadi itu dia, makanya dia tidak bisa. Karena kita juga sistem Islam ini sesudah wafatnya Rasulullah, kan pemimpinnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi tunduk semua ke Sayyidina Abu Bakar itu. Habis itu Sayyidina Umar, Utsman. Memang begitu kita. Jadi kita itu tidak ada ulama-ulama itu sebenarnya jalan sendiri-sendiri itu tidak ada. Cuman metodenya saja. Yang tidak ada maksudnya ini kami ngaji lebih hebat mari itu tidak. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berbicara Islam di Aceh, saya nggak tahu daerah lain, tapi daerah lain gitu juga. Tidak bisa dilepaskan dari Harus kesultanannya. Jangan coba-coba kalian pisahkan itu, nggak akan mungkin dapat. Itu maksud saya. Makanya beda dia di situnya. warisan dari Oh, alhamdulillah warisan beliau sekarang ada Masjid Tengku Dianjung namanya di situ. Dan kitab-kitabnya juga ada di situ beberapa buah, dan sampai sekarang warisan beliau itu banyak, maksudnya dari segi kita. Ini orang Malaysia itu kan banyak juga baca sejarah, sehingga mereka tuh orang dari Malaysia, orang dari Hadramaut itu banyak berkunjung ke makam Tengku Dianjung. Dan lagi wirid-wiridnya ada juga itu. Wirid Diba namanya nggak salah saya. Itu memang khusus wirid-wirid yang dari para Habib-Habib. Itu warisannya. Maksudnya sampai sekarang juga Maulid 100, Maulid 40, dan Masjid Tengku Dianjung. Dan saya lupa tanah dia juga tuh ada kan berapa hektar itu, cuma mungkin nggak bisa kita bilang kan karena memang nggak ada di situ kan. Kalau ini memang warisan dia yaitu tadi, sehingga di Pelanggahan itu dikenal dengan kampungnya para ulama syekh.
ulama besar dari Hadramaut. Gitu nah. Berarti warisannya yang paling terkenal Yang pertama itu masjid ya Pak? masjid dan ada kitab-kitabnya. Mungkin coba di share aja nanti kan. Saya pun lupa apa nama kitabnya itu masjid. Dan juga yang perlu sekarang warisan itu orang mengenang dia dan pergi ke situ. Maksudnya berziarah, paham bahwasanya siar dia tuh sampai bahwasannya beliau itu di sana itu ada Tengku namanya Tengku di Anjung di Aceh, Habib Abu Bakar Baki. Nah, itu kan sebagai warisan juga. Sebagai warisan bagi kita maksudnya ya kan generasi sekarang itu. Dan di situ tuh tidak pernah, maksudnya tidak pernah sepi, memang selalu ada orang yang berziarah ke situ. Nah, itu apakah dinamakan warisan saya nggak paham juga itu. Gimana kan? Tapi itu kenyataannya begitu. Pengikutnya itu maksudnya sampai sekarang itu ada yang dikenang oleh masyarakat Aceh keseluruhannya sampai juga negeri jiran Malaysia. Karena orang Malaysia kemarin itu beda dengan kita orang Aceh ke Malaysia. Sampai sini dulu wawancara kita bersama Bapak TM Faisal mengenai awal masuknya Islam di Aceh dan peran tokoh ulama Tungku di Anjung terhadap masuknya Islam di Aceh. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.